Kondisinya kelihatan seperti ini, ya udah berapa tahun, udah 3 periode pemerintahan, ya sekitar 17 tahun lamanya. Desa Cibanteng belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, terutama untuk jalan. Sangat tidak diperhatikan, karena ini saya sudah beberapa kali bikin kegiatan nguruk masyarakat, kerja bakti, nguruk, tetap tidak diperhatikan. Ya udah, sekarang saya biarkan saja. Kalau lagi hujan sering banyak yang jatuh, kadang-kadang mobil juga nggak naik. Waktu dulu itu ada yang patah tuh, orang sana tangannya, ibu-ibu bawa motor langsung patah jatuh di sana. Nah, apa ini mau diaspal apa enggak? Dear Bupati Tasikmalaya. Apa kabar Pak Bupati? Apakah semalam tidurmu nyenyak? Semoga saja iya. Tidur di atas kasur empuk yang dibeli pakai uang rakyat tentu bakal membuat nyaman. Bukan hanya nyaman, tapi pasti bermimpi indah. Menjadi orang yang segala kebutuhannya dijamin dan tanpa harus pusing memikirkan dari mana uangnya, siapa tidak mau? Pak Bupati adalah satu dari jutaan warga Kabupaten Tasikmalaya yang sangat beruntung. Segala keperluan dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah disiapkan. Pak Bupati tidak perlu khawatir besok bisa makan atau tidak. Karena rakyat sudah mengeluarkan uangnya untuk menjamin semua kebutuhan Pak Bupati. Tinggal bilang mau makan apa, pasti disuguhkan. Gratis, rakyat sudah menanggung semuanya. Pak Bupati tinggal menikmatinya. Tinggal bilang mau pergi kemana, pasti bakal ada yang mengawal. Tenang, biaya para pengawal Pak Bupati pun sudah ditanggung oleh rakyat. Pak Bupati tidak perlu memikirkan bagaimana menggaji para pengawal. Tidak perlu, semua sudah dijamin rakyat, Pak. Kurang baik bagaimana rakyatmu, Pak? Mereka dengan rela atau terpaksa mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak ini dan pajak itu demi menjamin segala kebutuhan Pak Bupati. Tapi balasan apa yang Pak Bupati berikan kepada mereka? Sekalinya rakyat minta dipenuhi kebutuhannya, sulitnya minta ampun. Coba Bapak lihat warga kampung Pasanggerahan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Pak. Mereka harus sampai berbuat seperti itu agar jalan di kampung mereka diperbaiki. Bertahun-tahun jalan dibiarkan rusak hingga menyebabkan banyak kerugian. Dikala panas menyengat terik, debu bertebaran menyusup ke dalam rumah hingga mengganggu kenyamanan. Saat turun hujan pun tak kalah menyiksa. Jalan-jalan yang berlubang berubah menjadi kubangan bercampur lumpur. Bukan hanya itu Pak Bupati,
Bukan hanya debu dan jalan yang jadi kubangan bercampur lumpur, ada yang lebih membuat warga geram, yakni seringnya terjadi kecelakaan. Tak sedikit pengendara yang jatuh hingga membuat motor jadi rusak. Bahkan lantaran jalan yang jelek dan minim penerangan, ada warga meninggal dunia setelah ditabrak oleh pengendara yang berusaha menghindari jalan berlubang. Kejadian di sebelah sana di dekat desa itu karena dia neken yang kena lubang menghindar, nabrak sama ibu-ibu meninggal. Tahun kemarin, yang kemarin jatuh di lubang-lubang yang di sini banyak. Sangat terlalu jelek gitu, apalagi kalau musim hujan, kan di sini pada apa yang gesot, sama apalagi kolbak itu yang pada kosong ini. Memang sangat disayangkan kalau dari sana udah bagus, dari sini kan jelek sampai sana. Untuk meningkatkan ekonomi karena terhambat jalan dari yang harusnya cepat jadi lambat, terutama yang sakit, yang mau ke rumah sakit, yang ibu hamil juga kan jalan seperti ini yang harus cepat jadi lambat gitu. Terus perekonomian persawahan di sini kan perekonomian sawahan gitu sama gitu terhambat transportasinya. Terus keluhan yang paling rame di masyarakat itu masalah kendaraan. Karena jalan seperti ini, kendaraan cepat rusak, pada bautnya pada logor, itu semuanya lah gitu. Itu keluhan dari masyarakat. Begitu katanya Pak Bupati. Bapak dengar sendiri kan bagaimana keluhan warga? Mereka merasa sangat tidak diperhatikan pemerintah. Padahal permintaannya tidak banyak. Cuma ingin jalan di kampung mereka kondisinya layak. Apabila jalannya bagus, maka segalanya menjadi lancar. Aktivitas sosial ekonomi tidak akan terhambat. Namun keadaan seperti itu telah lama hilang. Selama bertahun-tahun, warga harus merasakan derita lantaran rusaknya jalan. Di tempat lain pun sama. Malah kondisinya ada yang lebih parah. Jalan sudah seperti selokan tak berair, penuh batu dan banyak lubang. Seandainya bukan karena desakan kebutuhan, warga enggan melewati jalan-jalan yang rusak itu. Pak Bupati bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka yang setiap hari harus melewati jalan rusak seperti itu. Tapi coba Bapak dengarkan ungkapan warga yang satu ini. Coba Pak, perhatikan ini. Kalau jalannya udah bagus, segala aspek pembangunan, roda ekonomi pemerintah masyarakat, kayaknya insya Allah cepat. Kalau kondisinya seperti ini, terasa beberapa tahun, termasuk saya sendiri, oge masyarakat yang mengeluh kepada saya, kepada BPD, oge kepada pemerintahan desa, terus mengeluh harus gimana ini jalan. Kok desa yang lain udah, kok desa Cibanteng belum. Makanya saya turun ke jalan juga, ngurugin ini jalan supaya ya cepet-cepet bisa diaspal gitu. Jadi ya kasihan yang punya kendaraan juga gitu, sama saya turun ke jalannya karena Allah aja yang punya kendaraan supaya enggak ya Pak istilahnya mah banyak yang celaka gitu. Jadi ya kasihan gitu. Pak Bupati dengar apa yang ia katakan. Dia yang bukan siapa-siapa, tidak punya jabatan apa-apa,
hanya sebagai warga, tapi peduli pada warga lainnya. Sementara Pak Bupati yang punya telunjuk sakti saat ini entah sedang ada di mana. Di musim pemilu, suara dari mereka sangat Bapak butuhkan, tapi kini diabaikan. Suara yang sebenar-benarnya suara seperti tak dianggap. Mungkin Bapak berpikir, sekeras apapun mereka bersuara, itu tak akan bisa sampai merobohkan kursi yang sedang Bapak duduki. Apa begitu, Pak? Ya harapan saya memang jalan seharusnya memanglah bagus kalau buat kendaraan memang nyaman dalam kendaraan gitu. Kalau gitu kan kalau jelek kan lihat aja Pak. Lihat kan. Apalagi kalau musim hujan kan ini kalau motor tuh selip Pak. Kalau motor selip. Harapan kami kepada pemerintah tolong diperhatikan Pak, karena ini perbatasan antara kota kabupaten, terutama ini jalur penghubung ke Singaparna, ke kota, antara kabupaten dengan kota Pak. Ini dari tahun 2015 katanya. 2015 itu katanya mau diaspal ya. Terus nggak jadi. Terus 16, 17. Cuma janji-janji doang. Itu informasinya. Sekarang kan udah 2022. Kemudian saya atas nama Ketua BPD Desa Cibanteng sangat memohon kepada pemerintahan pusat, provinsi, baik kabupaten, tolong dengan sangat bahwa jalan Desa Cibanteng yang sekarang udah jadi jalan kabupaten, tolong liriklah bagaimanapun caranya, karena desa yang lain juga disentuh oleh dana pemerintahan.